Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pada hari ini, kebijakan publik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas proses perumusan kebijakan publik. Subtema yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu bagan perumusan kebijakan publik, penetapan tujuan, pemilihan alternatif, dan penetapan pelaksanaan keputusan. Kita sekarang membicarakan pada bagian pertama yaitu bagan perumusan kebijakan publik. Nah, di dalam bagan perumusan publik ini diawali dengan penetapan tujuan, mencari alternatif dalam kebijakan publik, dilanjutkan dengan menilai alternatif, yang artinya di sini memperkirakan atau menentukan nilai atau mengukur bobot daripada serta kualitas dari kebijakan tersebut, dan menetapkan pilihan serta melaksanakan daripada keputusan kebijakan itu sendiri. Yang pertama, menetapkan tujuan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tidak terlalu tinggi ataupun rendah daripada tujuan yang akan ditetapkan. Tentunya mengukur seberapa yang ingin dicapai di dalam tujuan tersebut. Nanti biar tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Tercapainya tujuan individu dan organisasi. Nah, di sini juga dalam penetapan tujuannya ini tentunya memperhitungkan bagaimana tercapainya tujuan, baik itu tujuan individu maupun daripada tujuan organisasi. Nah, dalam penetapan tujuan itu juga harus bersifat luas. Artinya, keluasan itu tidak bersifat kaku, tetapi bisa menerima misal ada pemasukan atau perubahan yang harus dilakukan, sehingga dari dalam penetapan tujuan itu di sini tentunya harus bersifat luas. Tujuan disertai sasaran pencapaian tujuan. Nah, di samping itu tujuan itu juga harus ada sasaran apa yang akan dicapai dalam pencapaian tujuan tersebut. Adanya tindakan ukuran keberhasilan, tentunya di dalam penentuan tujuan ini sudah ada kriteria atau tindakan ukuran apa yang dipakai sebagai ukuran atau patokan di dalam keberhasilan daripada tujuan tersebut. Mendefinisikan masalah dengan benar dan mencari alternatif yang sebaik mungkin. Tentunya suatu permasalahan harus didefinisikan secara benar dan mencari alternatif sebaik mungkin apabila permasalahan itu dijumpai. Nah, itulah pemetaan tujuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Selanjutnya, di dalam pemetaan tujuan ini juga masih ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu memahami karakteristik masalah, independen, subjektif, artifisial, yaitu membaca dan menerjemahkan masalah, serta dinamis bahwa masalah harus disadari selalu berubah-ubah dari struktur agar terstruktur dan tidak terstruktur. Artinya, karakteristik masalah itu mesti benar-benar dipahami. Dengan membaca masalah serta dinamis bahwa permasalahan itu adalah selalu berubah-ubah dari struktur dan terstruktur maupun tidak terstruktur. Memusatkan diri pada masalah dan bukan pada gejala-gejala masalah. Nah, di dalam pemetaan tujuan itu tentunya kita harus memusatkan diri pada masalah, bukan gejala-gejala masalah. Artinya, pemusatan pikiran kita pada masalah yang sudah ditemukan, tetapi bukan pada gejala-gejala masalah yang akan menimbulkan masalah, tetapi pemusatannya itu terletak pada masalah yang sudah ada. Mengantisipasi dampak positif maupun negatif. Nah, di sini di dalam pemetaan tujuan ini tentunya dari permasalahan-permasalahan yang timbul itu ada masalah yang dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Maka di sini perlu diantisipasi dampak positif yang seperti apa yang bisa ditimbulkan dari masalah itu maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari permasalahan itu. Nah, selanjutnya yaitu mencari alternatif. Di dalam mencari alternatif ini yang perlu diperhatikan ada beberapa, yaitu menggali informasi dari dalam atau luar. Nah, ini di dalam mencari alternatif ini tentunya kita memerlukan informasi-informasi. Nah, informasi-informasi itu digali dari dalam maupun luar. Artinya dari dalam organisasi atau individu maupun dari luar organisasi itu sendiri. Menentukan alternatif yang relevan. Nah, di sini tentukan alternatif yang relevan, yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Alternatif jalan keluar yang relevan. Alternatif berkorespondensi dengan tujuan. Nah, tentu saja alternatif yang sudah ditentukan, yang ditemukan itu akan berkorespondensi dengan tujuan. Artinya alternatif itu memiliki kesamaan dengan tujuan yang akan dicapai. Pendekatan yang dipakai rasional dan non-rasional. Ketiga, menilai alternatif, mengukur bobot serta kualitas masing-masing alternatif. Tentunya pendekatan yang dipakai ini bersifat rasional dan non-rasional. Ya, rasional ya masuk akal, dan tidak masuk akal itulah pendekatan yang dipakai. Nah, mengukur bobot serta kualitas masing-masing alternatif. Nah, dari alternatif yang didapatkan itu, yang setelah ditemukan itu, diukur bobot serta kualitas daripada masing-masing alternatif itu, apakah bobot atau kualitasnya itu memang benar-benar sudah bisa dipergunakan. Nah, di sini
semuanya itu tergantung daripada sumber daya manusia di dalam menggali informasi, menemukan alternatif, terus menilai dan mengukur daripada bobot serta kualitas masing-masing alternatif itu semua tergantung pada sumber daya manusianya. Selanjutnya faktor eksternal. Nah, di dalam mencari alternatif ini tentunya juga ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, misalnya saja faktor eksternal itu bagaimana keadaan di luar daripada organisasi itu, apakah itu bisa dijadikan suatu alternatif atau tidak. Nah, ambil contoh misalnya di dalam eksternal itu ada hal-hal yang memang bisa mendukung dan dijadikan sebagai alternatif, maka itulah bisa dipakai sebagai alternatif dalam menentukan suatu tujuan. Membandingkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan alternatif. Nah, dari alternatif-alternatif yang sudah didapatkan atau diperoleh, di sini perlu pembandingan, dibandingkan apakah alternatif yang satu dengan yang lain itu memiliki kekuatan ataupun kelemahan. Nah, di sini kekuatannya seperti apa dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dari alternatif yang sudah ditemukan itu juga dibandingkan dari satu dengan yang lain, dari alternatif satu dengan alternatif yang lain. Nah, berpedoman pada hasil dan tujuan. Nah, di sini dalam pencarian alternatif ini sudah tentu nanti pada berpedoman pada hasil dan tujuan. Hasil daripada alternatif itu seperti apa, dan tujuan yang dicapai dari alternatif itu juga apakah sudah bisa akan dijadikan acuan untuk mencapai tujuan. Nah, menemukan alternatif yang baik. Nah, di dalam mencari alternatif ini tentunya kita menginginkan alternatif yang baik. Dari alternatif yang kita dapatkan, misalnya kita ambil contoh 5 alternatif yang sudah kita dapatkan, tetapi dari 5 itu kita menemukan salah satu alternatif yang memang alternatif yang baik. Selanjutnya menempatkan pilihan. Nah, di dalam menempatkan pilihan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu memilih alternatif yang baik bukan yang terbaik. Nah, di dalam memilih alternatif itu tentunya kita memilih alternatif yang baik. Kriteria yang baik itu sudah pasti alternatif itu bisa diterima oleh semua pihak, tetapi bukan memilih alternatif yang terbaik. Mempertimbangkan kriteria aksesibilitas dari segi aktor perumusan kebijakan, applicability, ekspektasi hasil dinilai dari intended risk atau intended konsekuensi. Nah, rasional, kuantitatif atau non rasional, semisal subjektif dan kualitatif. Mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan ekonomis. Membuat keputusan lebih menjadi satisficer daripada optimizer. Nah, memilih alternatif yang baik bukan yang terbaik, mempertimbangkan
kriteria aksesibilitas dari segi aktor kebijakan atau applicability, ketersediaan. Rasional, kuantitatif atau non-kuantitatif, misalnya subjektif dan kualitatif, mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan ekonomi. Dampak sosial, politik, apa yang akan timbulkan dalam masyarakat, dan dampak ekonomi juga, dampak ekonomi apa yang akan ditimbulkan daripada tujuan dan alternatif yang sudah kita diterapkan, dan pembuatan keputusan lebih menjadi satisfier, dapat menerima konsekuensi baik atau buruknya ketika keputusan sudah diambil daripada optimizer, yaitu optimis tentunya rasa optimis, tetapi di sini lebih menjadi satisfier, menerima konsekuensi baik atau buruknya ketika keputusan sudah diambil. Melaksanakan keputusan bisa dengan beberapa cara. Memberi kekuatan hukum dengan legitimasi atau penerapan sanksi. Nah, di dalam pemberian kekuatan hukum, keputusan itu tentunya harus memiliki kekuatan hukum dan legitimasi legal atau penerapan sanksi. Nah, ketika keputusan itu sudah diambil dan dilanggar di dalam penerapannya, maka di sini sanksi-sanksi yang harus diterapkan. Nah, tentunya sanksi-sanksi ini sudah memiliki kekuatan hukum dan legalitas yang resmi. Pelaksanaan yang efektif semisalnya tiadanya konflik kepentingan, rasio imbalan dengan risiko yang ditimbulkan dan dapat dipahami oleh sekelompok sasaran. Pelaksanaan yang efektif tentunya di dalam melaksanakan keputusan itu harus efektif. Tidak ada kepentingan, konflik-konflik kepentingan, tiadanya konflik-konflik kepentingan, rasio imbalan, artinya dari keputusan yang diambil itu ada imbalan terhadap seseorang, sehingga keputusan itu bisa diambil. Tetapi di sini rasio imbalan dan risiko ditimbulkan dapat dipahami oleh sekelompok sasaran. Nah, mempertimbangkan aspek teknis dan kemanusiaan di sini dari melaksanakan keputusan itu juga harus memperhatikan aspek teknis dan kemanusiaan. Tentunya dari aspek teknis bagaimana teknis pelaksanaannya, dan manusia bagaimana rasa kemanusiaan itu dari keputusan itu sehingga menguntungkan, ada hal-hal yang bisa menguntungkan bagi memiliki ada kemanusiaan itu sendiri. Tindakan lanjutan dan pengendalian melalui. Nah, di dalam tindakan lanjutan ini dan pengendalian ini bisa melalui menilai hasil nyata dengan hasil yang diharapkan. Tentunya tindak lanjutnya adalah menilai hasil nyata. Hasil nyata apa yang sudah dicapai daripada perumusan kebijakan, terus proses perumusan kebijakan itu bagaimana hasilnya, terus keputusannya seperti apa. Di sini hasil nyata lah yang dinilai, menilai hasil nyata dengan hasil yang diharapkan. Tentunya hasil nyata yang menilai dengan hasil nyata dengan hasil yang diharapkan, hasil yang sudah dihasilkan dan diharapkan daripada keputusan itu sendiri. Sistem pengendalian dilakukan dengan menetapkan standar. Di dalam sistem pengendalian ini ada
ketetapan standar yang harus dilakukan, yang sudah dilakukan, menilai kinerja dengan standar dan koreksi atau penyimpangan. Nah, di dalam kinerja pun di sini ada standar yang harus dipenuhi, dan koreksi atas penyimpangan. Nah, seandainya misalnya ada penyimpangan di sini, tentunya akan ada koreksi yang harus dilakukan. Menilai dampak positif atau negatif, menjadikannya sebagai input baru. Nah, tindak lanjutnya di sini juga menilai dampak positif. Dampak positif apa yang sudah dihasilkan daripada perumusan kebijakan publik, dan dari perumusan itu tentunya sudah menghasilkan keputusan-keputusan. Nah, di dalam keputusan sudah ditetapkan itu bisa melihat dampak positif atau negatif menjadikan sebagai input baru. Nah, tentunya di dalam mengambil keputusan itu pasti ada dampak positif dan negatif. Nah, dari dampak positif itu bisa dijadikan sebagai input baru atau pemasukan baru, sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil selanjutnya itu memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini David Easton juga mengemukakan tentang perumusan kebijakan sebagai suatu sistem yang dilihat bagaimana kebijakan itu dibuat dan bagaimana dampak daripada kebijakan tersebut. Baiklah saudara, pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat menyimak dan terima kasih.